selalu. Senang bertemu dengan kalian lagi. Pelajaran agama, kali ini kita belajar untuk materi pelajaran kelas 6 yang pertama tentang keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Adapun kita mempelajari materi ini tujuannya adalah yang pertama kita semakin menyadari betapa luar biasanya negara kita, bangsa Indonesia dengan keanekaragaman, dengan keunikan yang ada. Kemudian kita diajak untuk mensyukuri atas semuanya itu. Dan berikutnya kita diajak untuk semakin mencintai negara Indonesia dengan mengisi kemerdekaan dengan banyak hal dalam berbagai bidang untuk kemajuan bangsa Indonesia. Baiklah anak-anak yang terkasih, tadi kalian sudah di awal video ini mendengarkan dan menyimak lagu yang ibu bawakan. Lagu apa judulnya? Ada yang tahu? Yaps, pasti kalian tahu, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Pasti kalian juga semua tahu dong lagu itu dan bisa menyanyikannya. Suatu saat kita nyanyi lagi bersama-sama ya. Nah, lagu tadi mengajak kita untuk semakin mencintai bangsa Indonesia. Dengan begitu kita semakin semangat untuk membela bangsa Indonesia. Nah, marilah kita segera mulai pembelajaran kita saat ini. Anak-anak yang terkasih, kita bersyukur tinggal di negara Indonesia dengan luar biasa keanekaragaman yang ada. Ada suku, agama, ras, dan budaya. Berbicara tentang keanekaragaman ini, tentang suku-suku yang ada di Indonesia itu sebenarnya banyak sekali. Dan yang disebutkan di sini antara lain adalah Jawa, Batak, Dayak, Asmat, Minahasa, Melayu, Sunda, Madura, dan lain-lain. Hayo, kalau kalian termasuk suku apa itu? Kalau ibu sendiri adalah suku Jawa. Baik, kita akan lanjutkan ke agama-agama yang ada di Indonesia. Antara lain ada Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, anak-anak, ternyata ras yang ada di Indonesia pun beraneka ragam loh. Ada ras Melayu Mongoloid, itu yang termasuk di dalamnya adalah suku Dayak, Toraja, Jawa, Bali, Banjar, dan Madura. Kemudian ada ras Weddoid yang termasuk di dalamnya adalah suku Kubu, suku Enggaro, dan Mentawai. Kemudian ada juga ras Negroid dan ras Papua Melanesoid. Agak susah sedikit bahasanya tapi kalian pasti tahu. Anak-anak, berbicara mengenai keanekaragaman budaya, sebenarnya banyak sekali keanekaragaman ini dan kalian juga pastinya sudah mempelajari dalam pembelajaran kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan atau PKN ya, pasti lebih detail di sana. Ibu hanya akan di sini mengajak kalian untuk membicarakan secara sekilas aja. Apa sih yang aneka ragam budayanya? Antara lain ada rumah adat, tarian adat, lagu daerah, pakaian adat, upacara adat, alat musik, dan masih banyak lagi. Nah, di antara kalian ada yang bisa menarikan tarian daerah mana? Atau mungkin lagu daerah mana? Nah, ibu yakin pasti paling tidak kamu menguasai salah satu di antaranya. Nah, baiklah, kita lanjutkan. Ternyata bangsa Indonesia ini menjadi sebuah bangsa yang besar begini mengalami perjalanan sejarah yang cukup panjang.
Pada mulanya memang negara kita ini penuh perjuangan dan penderitaan. Karena pada masa itu negara kita ini banyak didatangi oleh para penjajah yang ingin menguasai negara kita. Kenapa? Karena memang negara kita ini berlimpah dengan sumber daya alam dan sumber daya manusianya, sehingga mereka berdatangan ke sini ingin menguasai bangsa kita. Ada perlawanan pada masa itu, tetapi yang seperti kalian semua tahu dalam sejarah bahwa perlawanan pun bersifat kedaerahan dan ini tidak terlalu banyak membantu untuk memperoleh kemerdekaan Indonesia. Hal ini membuat para pemuda pada saat itu memikirkan ada apa di balik ini, sehingga akhirnya mereka menyadari bahwa persatuan dan kesatuan itu sangat penting bagi sebuah negara. Maka mereka dari berbagai latar belakang berkumpul bersama untuk membahas bersama demi tercapainya kemerdekaan Indonesia. Maka pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, para pemuda ini mengikrarkan sebuah sumpah. Bune yakin pasti kamu tahu isinya, Sumpah Pemuda. Nah, pasti kamu lebih hafal ya. Nah, berikutnya setelah itu, disitulah tonggak kemudian orang merasa, bangsa kita merasa bahwa penting sekali persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah, untuk memerdekakan bangsa ini. Sehingga dalam perjuangan berikutnya akhirnya diperolehlah kemerdekaan Indonesia ini. Dan Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Wah, puji Tuhan, akhirnya negara kita merdeka, bebas dari penjajahan. Dan beginilah Indonesia dengan segala keanekaragamannya, sehingga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasti kalian tahu kan, Bhinneka Tunggal Ika apa artinya? Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Anak-anak yang terkasih, ternyata tidak hanya bangsa Indonesia yang berjuang untuk memperoleh kemerdekaan bangsa. Ternyata dalam kitab suci pun bangsa Israel juga memperoleh hal itu dengan penuh perjuangan. Kamu bisa mengambil nanti kitab sucimu dan membaca secara cermat kitab Yosua bab 6 ayat 1 sampai 20. Di sana berbicara tentang bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Kita tahu bahwa bangsa Israel pernah mengalami penjajahan oleh bangsa Mesir. Mereka ditindas, lalu mereka melakukan eksodus dipimpin oleh Musa, dan kemudian dilanjutkan sampai akhirnya kepemimpinan berada pada Yosua ketika memasuki tanah terjanji yang disebut Kanaan. Disitulah Yosua sebagai seorang pemimpin yang mengusahakan adanya persatuan dan kesatuan, karena ia menyadari bahwa persatuan dan kesatuan itulah yang nanti menjadi salah satu hal penting untuk bisa merebut tanah terjanji. Dan benarlah akhirnya bangsa Israel bisa merebut tanah terjanji, tanah Kanaan, dan mereka membagi di dalam suku-suku Israel. Ada 12 suku dengan 11 bagian yang mereka bagi. Nah, anak-anak, sebagai bangsa Israel juga pernah mengalami keterpurukan dalam perjalanan hidup berbangsa dan bernegara. Ketika mereka terpecah belah suku itu, akhirnya mereka mudah dikuasai oleh bangsa-bangsa lain, bahkan mereka sampai sempat mengalami masa pembuangan. Sungguh ironis. Anak-anak yang terkasih, Allah adalah pemimpin yang sesungguhnya bagi Israel. Pada masa mereka perjuangannya untuk menuju tanah terjanji tidak mudah, tetapi Allah terus-menerus memimpinnya. Yosua hanya melaksanakan perintah dari Allah. Nah, sekarang bagaimana dengan bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia dengan keanekaragaman yang ada terus-menerus berupaya supaya persatuan dan kesatuan ini tetap terjaga, kebinekaan ini tetap terjaga. Sambil kita berharap kepada Tuhan bahwa kita semua diberi kekuatan untuk terus-menerus mengusahakan hal ini. Nah, bagaimana dengan gereja Katolik? Gereja Katolik juga ikut ambil bagian mendukung perjuangan kemerdekaan dan menolak adanya diskriminasi antar suku bangsa di Indonesia. Ini diperjuangkan sejak awal mula meraih kemerdekaan hingga saat ini. Ada beberapa tokoh dalam gereja Katolik yang ikut serta memperjuangkan kemerdekaannya, antara lain ada Monsinyur Sugio Pranoto yang kita kenal dengan beliau ini ada satu bahasa yang cukup menarik, yaitu 100% Katolik, 100% Indonesia.
Kemudian ada pahlawan Yosudarso yang pada pertempuran di Laut Arafuru ya. Nama lengkapnya pahlawan ini adalah Yosafat Sudarso. Ada juga Agustinus Adi Sucipto. Wah, jadi teringat salah satu bandara namanya Adi Sucipto. Kalian pernah mengunjungi kan? Iya, pasti pernah. Ada yang pernah ya. Lalu bagaimana dengan sikap kita atas keanekaragaman bangsa itu? Yang paling utama dan pertama adalah kita bersyukur atas keanekaragaman yang ada. Kemudian kita bangga. Ya, kita tidak kalah dengan bangsa lain. Bangsa kita bangsa yang luar biasa. Kemudian kita diajak untuk melestarikan keanekaragaman itu. Dengan hal-hal yang sederhana, kamu mulai mengenal, kamu mulai mempelajari budaya-budaya dari daerah lain. Tarian, lagu, dan sebagainya ya. Kemudian kita diajak untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, demikian anak-anak materi kita pada hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak dengan baik. Kita akan melanjutkan untuk materi pembelajaran berikutnya. Semoga materi kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi dan salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Bye-bye.